Halo, perkenalkan nama saya Agia Pudisitia. Saya perwakilan dari kelompok 4. Dalam mata kuliah Pendidikan Agama-Agama Dunia ini, kami akan melakukan tugas wawancara kepada tokoh-tokoh agama, yaitu satu seagama dan yang satu berbeda agama. Dalam kelompok kami terdiri dari 4 orang, yang mana ada saya sendiri, Agia Pudisitia, dan ada Fanny Oktavia, ada Rusfikal, dan ada Erik Pratama. Berikut videonya kami persembahkan. Selamat menyaksikan. Semuanya, malam ini saya untuk memenuhi tugas pendidikan agama-agama dunia. Kali ini saya menghadirkan narasumber sosok rohaniawan wanita yang mungkin jarang banget di Indonesia. Mungkin lebih banyak rohaniawan itu dipimpin oleh sosok laki-laki, namun beliau ini sudah berkecimpung atau mengabdi sebagai rohaniawan kurang lebih 18 tahun di Gereja Kristen Jawa Bekasi. Perkenalkan, Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Kartini Astuti. Kartini Astuti, Ya, Ibu Pendeta Kartini Astuti. Betul. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan Ibu biografi Ibu, terus kemudian perjalanan Ibu sampai menjadi sosok rohaniawan. Oke, pemirsa dan semua Mas Erik yang memberi kesempatan buat saya dan saya bersyukur sekali. Baik, jadi awalnya memang sebenarnya saya dulu dari keluarga muslim dan juga semuanya bapak ibu saya muslim, kakak saya muslim, adik saya muslim. Saya anak nomor 5 dari 6 anggota keluarga yang maksudnya anak gitu ya. Nah, saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ketika saya sudah kelas 3 SD. Ya, dan saya mengalami apa itu menjalani iman percaya saya di dulu sebagai seorang muslim. Tetapi hal itu tidak mengurangi keinginan tahuan saya tentang Kristen itu sendiri. Nah, sehingga saat saya bertemu dengan seorang pendeta yang notabene membimbing saya, dan sejak saya percaya diajak oleh bapak saya itulah saya selalu berdoa pagi, siang, sore, malam, doa makan, doa tidur, doa apapun, saya selalu doanya Tuhan Yesus, saya ingin jadi pendeta dan saya ingin jadi orang baik. Itu saja. Dan itu berlangsung lama, dan suatu saat pada titik jenuh saya kelas 3 SMA mau lulus, saya juga ketemu pendeta yang menurut saya tidak bisa menjadi teladan yang baik. Makanya doanya saya ubah. Tuhan Yesus, saya nggak ingin jadi pendeta. Doa saya dari kecil, dari kelas 3 SD sampai SMA tolong dibatalkan gitu ya. Saya akhirnya lulus SMA, mencoba untuk sekolah di mana-mana. Tetapi pas waktu saya sekolah, nyari sekolah itu terima. Namun panggilan itu terus menggema. Jadi pendeta itu terus menggema, dan saya akhirnya memberanikan diri untuk melayani Tuhan dan sekolah di teologi di Duta Wacana di Jogja waktu itu. Dan saya ambil S1 untuk memenuhi syarat sebagai seorang pendeta. Nah, tentunya lika-liku untuk studi itu bukan perkara mudah karena saya berasal dari keluarga yang tidak berada gitu ya, sehingga studi harus bagaimana, saya harus berjuang sendiri, berjuang ngirit-ngirit gitu ya, makan seadanya gitu ya. Itu demi apa? Demi supaya jatah dari orang tua itu cukup gitu ya. Nah, itu luar biasa. Tetapi puji Tuhan 2003 saya lulus studi S1, langsung saya mendapat panggilan untuk di GKJ Bekasi. Nah, 23 akhir saya lulus wisuda. Lalu pada saat itu juga setelah di wisuda jarak sehari saya langsung diboyong ke GKJ Bekasi dalam proses untuk menjadi pendeta di sini. 2004 saya stay di sini dari 2003 akhir, tapi saya berangkat 2004. Lalu proses 1 tahun untuk persiapan semuanya. Agustus 2005 saya ditahbiskan menjadi seorang pendeta. Ya, 2005. Sehingga ya 2005 itu proses saya menjadi seorang pendeta ditahbiskan, dan ya bukan beban tapi tanggung jawab besar yang Allah berikan kepada saya ini. Bagi saya itu sesuatu hal yang sangat istimewa dan menakjubkan begitu ya. Kenapa? Saya seorang perempuan satu. Yang kedua berasal dari keluarga yang ya pas-pasan, tidak punya background rohaniawan yang kental yo enggak gitu ya. Keluarga saya juga masih mix gitu ya. Ya ada Islam, ada Kristen dan seterusnya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita saya untuk melayani Tuhan. Nah, setelah sekitar 9 tahun, 10 tahun, saya mendapat kesempatan untuk studi kembali S2 di tempat saya dulu S1 di Duta Wacana. Dan 2 tahun saya studi S2, akhirnya selesai, dan sampai sekarang saya masih mengemban tugas sebagai seorang pendeta di GKJ. Itu saya rasa perjalanan saya dalam mengemban tugas
Dan saya mungkin sedikit saja nambah bahwa saya punya putra satu yaitu, dan suami saya 2020 lalu dipanggil Tuhan. Ya, iya, sehingga saya jadi single parent yang harus menemani anak saya. Jadi semua itu berkat panggilan Tuhan ya Bu. Iya, iya. Jadi nggak serta-merta itu ada gitu, tapi emang tumbuh karena ada panggilan Tuhan. Betul Mas. Jadi saya tuh nggak pernah kepikiran, mimpi aja nggak pernah mimpi jadi orang Kristen, apalagi jadi pendeta gitu ya. Saya menyadari betul sejak kecil didikan saya seorang Muslim yang sangat taat, sehingga kalau saya mimpi menjadi orang Kristen itu kan sesuatu yang sangat diharamkan atau apa yang menurut saya pada zaman dulu karena pendidikan yang saya terima gitu. Tetapi saya nggak tahu Tuhan memang memanggil saya dengan cara yang berbeda, yang luar biasa. Baik, itu sangat menarik sekali. Mungkin Bu, selama Ibu menjadi rohaniawan kurang lebih 18 tahun selama ini, apa Bu yang paling menarik selama tugas menjadi rohaniawan? Ya, yang pertama adalah saya diperkenankan Tuhan untuk mengemban panggilan dari Tuhan itu bagi saya sudah menjadi sesuatu yang sangat spesial buat saya pribadi, bahwa apa sih dalam bahasa Jawa itu apa sih saya siapa sih gitu ya, dipakai Tuhan untuk melayani umat, yang diperkenankan Tuhan untuk melayani umat itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kan suka punya teman dan sehingga ketika saya menjadi pelayan itu berarti bagi saya punya kesempatan untuk punya teman yang baik, karena bagi saya jemaat itu adalah teman dalam sebuah perjalanan hidup yang sama-sama kita bersama lalu dipakai untuk menemani gitu ya. Nah itu yang sangat membuat saya itu sangat berkesan. Nah yang ketiga adalah ketika saya menjadi rohaniawan, berarti saya mempunyai kesempatan juga untuk bertemu dengan rohaniawan yang lainnya yang bukan seiman dengan saya, sehingga bagi saya di dunia ini saya dihadirkan hanya jadi sahabat, jadi teman sebanyak-banyaknya supaya hidup kita itu teman. Jadi teman hidup untuk menuju Tuhan ya. Baik. Terus selama ini Bu, selama menjadi rohaniawan, ada nggak sih Bu tantangan suka dukanya? Ya, kalau secara Mas keseluruhan pasti yang ada adalah sukacita. Karena apapun dalam kehidupan kita itu, kalau kita terima dengan sukacita, maka hasilnya jadi sukacita. Apapun itu, penderitaan, susah, sakit, penyakit, apapun yang tidak kita harapkan sekalipun, kalau kita terima dengan sukacita, pasti hasilnya sukacita. Itu. Namun secara real, bahwa saya harus berhadapan dengan hal. Satu, bahwa saya gitu ya, terkait dengan sebagai rohaniawan, saya dijanji dalam perjanjian saya untuk mewartakan atau perjanjian secara tertulis saya bahwa saya itu melayani 24 jam. 24 jam? Iya, jadi jam berapa saja harus on call. Jadi jam 2, jam 3, saat saya tidur lelap sekali. Itu selain ibadah mingguan ya punya? Iya, seluruh. Jadi kalau pendeta itu tugasnya adalah menemani jemaat dari lahir sampai mati. Gitu. Jadi dari orang melahirkan atau orang hamil sampai nanti anaknya itu dari bayi sampai nanti dia dewasa, nikah dan seterusnya sampai mati. Sehingga saya harus mau tidak mau bahwa umat itu nomor satu Mas, bukan keluarga. Sehingga memang jujur ya saya seringkali keluarga itu akhirnya merasa bahwa mereka kayaknya nggak penting gitu. Mereka merasa, padahal saya nggak gitu. Cuman kadang-kadang anak saya misalnya, ibu kok pergi terus ya, aku nggak penting gitu kan. Nah padahal nggak begitu gitu ya. Tapi karena panggilan saya memang untuk umat, sehingga saya harus mengutamakan umat. Misalnya contohnya, sama-sama anak saya masuk rumah sakit. Waktu itu pernah, tetapi pas waktu masuk rumah sakit ada suami saya almarhum dan juga ada bude pembantu yang memang temani. Sehingga memang hanya berdua diperkenalkan untuk tidur di situ. Nah bagi saya tidak perlu untuk harus setiap saat menemani karena sudah ada 2 orang dan saya harus menjalankan panggilan saya. Saya malah menemani atau saya jenguk orang sakit di rumah sakit juga, jenguk anak-anak dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu Mas. Waktu ketika sering saya melewatkan pertumbuhan anak saya. Jadi karena ya apa-apa harus jemaat itu utama gitu ya. Maka ketika misalnya anak saya membutuhkan penemanan, karena saya tidak bisa. Saya harus menemani jemaat. Nah sebagai seorang perempuan juga, hal yang ketiga sebagai rohaniawan itu adalah kalau rohaniawan itu laki-laki, dia melayani umat, pulang udah gak mikir apa-apa.
Tapi ketika seorang perempuan, kita harus mikir, anakku makan apa, rumahku di mana, dan seterusnya. Nah itu kan memang mau tidak mau sebagai seorang perempuan, setinggi apapun status kita di gereja misalnya, atau di mana kita bekerja melayani. Tetapi ketika kita kalau jenis kelamin itu kan nggak boleh memilih ya. Jadi ketika saya didalikan sebagai seorang perempuan, Tuhan nggak pernah bertanya dulu saya perempuan atau laki-laki gitu kan. Tahu-tahu saya lahir perempuan dengan tugas-tugas, dengan budaya yang terbentuk selama ini, dan dengan hal yang sudah saya kerjakan sebagai seorang perempuan, dia harus saya kerjakan. Seringkali itu membuat pelayanan saya tidak seperti kalau laki-laki yang bisa satu hal fokus begitu. Kalau saya kan banyak hal yang saya kerjakan begitu, sehingga ya memang ada effort yang besar yang harus diberikan. Jadi ada pengorbanan juga ya Bu. Tapi cara Ibu membagi waktunya tadi tahu tuh mungkin waktu senggang itu bisa sama anak. Iya pasti, dan saya memang harus. Jadi misalnya hanya kesulitannya gini loh Mas, di saat misalnya anak saya butuh pada saat itu, tapi saya sudah terlanjur janjian sama jemaat, dan itu tidak bisa. Saya akan batalkan, enggak, ya jemaat tolong dong, saya sedang ngajari anak saya sekolah, kan enggak juga gitu kan. Betul. Nah kayak gitu, jadi kesulitannya di situ sih. Tapi jadi tapi selama ini anak Ibu fine aja ya, menerima gitu. Oh ini ibu saya seperti ini, ibu saya harus benar-benar menyesuaikan. Walaupun sering sih dalam contohkan dia, kita komplain, aduh nasib anak pendeta gitu ya. Ibunya sering jual ya gitu. Jadi pulang malam, pulang pagi bahkan itu menjadi hal yang biasa. Dan sering ke daerah juga ya Bu? Iya daerah, tapi ya nggak ini sih, kali seminggu setahun berapa kali gitu ya, tidak harus tiap harinya kan. Memang pelayanan di sekitar kita dan di GKJ Bekasi khususnya itu banyak aktivitas yang memang harus dikerjakan. Tapi banyak sukanya ya, sukacitanya gitu, karena kan untuk Tuhan ya. Karena hidup itu memang sukacita. Iya. Dan kita kan itu sukacita. Jadi jalani karena Tuhan. Iya. Ini Bu, menurut pandangan Ibu tentang agama-agama di Indonesia Bu, dari sudut pandang Ibu seperti apa Bu? Iya, jadi sebenarnya saya melihat agama-agama di Indonesia ini sebenarnya kalau dari hati nurani itu banyak kami atau kita yang berbeda itu pengennya hidup bersama. Tetapi karena yang minta maaf gitu ya, pemahaman pengajaran yang kadang-kadang salah itu membuat jarak dan membuat kotak-kotak antara agama itu sendiri. Dan ketika saya memang aktif di misalnya majelis ulama bersama gitu ya, mas umat bersama, terus persekutuan gereja-gereja, terus forum Kristiani di Bekasi, ada beberapa organisasi yang memang saya ikuti gitu. Sebenarnya kalau mau jujur gitu, masing-masing dari kami, misalnya ketika saya ngomong sama orang Hindu, orang Buddha, orang Muslim, karena secara pribadi fine aja ketika kita menjadi sahabat gitu ya. Tapi masalahnya ketika kita sudah mulai masuk dalam ranah ajaran, mulai ranah pada ini nggak boleh, itu nggak boleh dalam agama kita, sering benturan itu terjadi. Menurut saya sih sebenarnya sikap kita sih, gitu ya, masing-masing dari kita. Kalaupun agama itu sekaku itu, harusnya dalam konteks sekarang agama itu bisa dibawa di dalam sebuah perkembangan. Jadi sebenarnya kalau ketika saya mengkritik gereja gitu ya, karena saya tidak mungkin mengkritik agama orang lain, lebih baik mengkritik diri sendiri. Banyak juga gereja yang sangat kolot gitu ya, yang memandang bahwa ya perkembangan itu harus mengikuti perkembangan gereja. Padahal terbalik, gereja harus mengikuti perkembangan dunia. Karena memang misalnya contohnya, dulu ketika kita ibadah, itu harus datang ke gereja. Nggak ada pernah kepikiran bahwa ibadah itu hanya melalui online atau melalui YouTube gitu kan. Tapi realnya sekarang ini adalah kita harus menyadari keterbatasan kita dan harus hidup ibadah itu dengan cara kita YouTubean, terus ibadah secara virtual, semua kegiatan itu memakai online gitu. Kalau gereja mengatakan bahwa ini sesuatu yang diharamkan misalnya, terus bagaimana kita akan hidup di era yang seperti ini? Kan nggak bisa gitu kan. Jadi gereja lah yang harus mengikuti perkembangan zaman, yang walaupun dalam hal-hal tertentu itu juga harus firman Tuhan menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Jadi mengikuti perkembangan zaman harus, tetapi firman Tuhan dan kebenarannya itu harus dijaga tetap dalam kehidupan orang percaya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Iya. Bagaimana pandangan Ibu tentang hubungan agama dengan negara? Karena kan di Indonesia tuh sangat kental sekali Bu. Misalkan ini negara Indonesia tuh kalau bisa Muslim atau dimuslimkan semua gitu. Itu gimana tuh pandangan Ibu? Ya mungkin Mas Erik yang ngomong itu ya, bukan saya. Saya ngomong karena saya Muslim Bu. Aman ya Bu ya.
teman gitu. Kalau saya kan nggak aman Ya. Nah, memang apa namanya di sisi-sisi itu ada. Saya melihat bahwa ada banyak hal dalam putusan-putusan negara itu menggunakan satu hukum agama, yaitu sementara mengambilkan agama yang lain. Itu ada di berbagai keputusan negara, gitu ya. Tetapi toh sebenarnya kalau saya katakan bahwa itu oknum yang melakukannya itu. Kalau kita dasarnya adalah Pancasila, harusnya kita mau untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan berani untuk mengatakan tidak dalam hal tertentu dalam kehidupan berbhinneka tunggal ika, rasanya itu tidak terjadi. Jadi semua agama itu sama itu dirangkul, nggak ada yang dominan, nggak ada yang berkuasa gitu. Jadi semua mendapat Perlakuan yang sama gitu kan, walaupun yang kita katakan misalnya kalau saya bertemu dengan saudara-saudara yang para tokoh agama muslim misalnya, mereka ngejat sekali sebagai nggak bisa dong misalnya gereja tumbuh 130% setiap tahunnya misalnya nih pembangunan gereja. Nah Islam hanya atau masjid hanya tumbuh 80% kan jomplang nih. Tapi kan tidak dilihat bahwa 80% dari berapa ribu atau berapa juta, tapi 130 dari berapa ya. Jadi itu kadang-kadang nggak dilihat bahwa alasannya pokoknya nggak boleh gitu kan, pokoknya nggak boleh. Jadi ya jujur aja ketika saya menyuarakan isi hati saya sebagai rohaniawan, sebagai orang Kristen gitu ya, bagaimana masih ada praktek-praktek kehidupan yang tidak sesuai dengan Pancasila. agak diskriminasi. Ya, ketika misalnya contohnya kami nggak ibadah, kalau di muslim itu kayak pengajian gitu ya, di rumah-rumah kan. Ya kalau namanya pengajian itu kan yo, kalau di kami ya ada pujian, ada doa, ada baca firman gitu. Dan ketika itu dianggap sebagai sebuah ibadah lalu tidak boleh. Sementara itu kan bagian kita bersekutu, itu berkumpul bersama orang-orang percaya untuk memuliakan Tuhan. Saya pernah masih gerbek ketika ada acara baptisan lalu jemaat kami mengadakan syukuran. Jadi setelah dibaptis lalu mereka ingin makan-makan. Nah, kami biasa kalau makan-makan ya diawali dengan sebuah ucapan syukur dan sebuah ibadah kecil singkat gitu, kayak mengadakan 2 kali pujian misalnya, terus doa, baca firman, doa makan, baru kita makan. Kan sama juga kalau misalnya di muslim misalnya ketika mereka mengadakan syukuran sunatan atau apa, kan ya ada doanya, ada apanya, ada makannya, itu sama persis. Nah saya digerebek dan tidak boleh, benar-benar tidak boleh menyuarakan suara kami untuk memuji Tuhan. Kan itu saya merasa bahwa ini Pancasila di mana gitu. Ketika misalnya orang-orang muslim yang lain yang tidak sepaham itu, harusnya mereka berjuang. Saya ingat betul pengajaran Muhammad ya. Karena saya belajar Islam, waktu saya kuliah 5 tahun belajar Islam. Muhammad itu dia adalah yang sangat membela kekristenan pada zaman itu. Jadi dia katakan kalau ada orang yang menganiaya orang Nasrani, ya kan nggak ada kata Kristen. Orang yang menganiaya orang Nasrani, maka kalian, gitu ya, harus yang pertama kali menyelesaikan, dalam artian mendampingi supaya orang Nasrani tidak dihancurkan. Gitu. Nah sekarang ini kan ya saya nggak tahu ada muslim yang mana gitu ya, yang mengatasnamakan muslim gitu kan, mengatasnamakan Islam. Saya tidak mau mengatakan bahwa Islam semuanya begitu juga, nggak boleh, karena ada juga Islam yang sangat toleran, yang Islam yang membuat kami juga bisa hidup berdampingan gitu kan. Jadi saya tidak bisa mengatakan klaim bahwa Islam begini, tapi saya selalu mengatakan oknum yang Balik memang lagi ke orang. iya orang-orangnya. Jadi tidak perlu saya kok merasa bahwa saya harus ini dengan mereka gitu kan, karena ya di ajaran kami bahwa bagaimana kalau kita hanya mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, apa bedanya kita dengan saudara-saudara yang nggak mengenal Allah, dikatakan. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kami bahwa bahkan sangat-sangat ini ya susah untuk kita lakukan gitu. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kalau kamu diajak berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau saudaramu meminjam sesuatu, jangan dipinjamkan, berikanlah. Nah itu kan bagaimana kita diajak untuk melebihi aturan-aturan yang ada di muka bumi ini. Sehingga kata kami hukum kasih, itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saya tidak mengasihi orang lain seperti diri saya sendiri, maka saya sedang melanggar apa yang diperintahkan Allah untuk kami. Jadi musuh pun harus kita doakan, orang yang membenci kita pun harus kita kasih. Itu ajaran yang memang harus selalu saya hayati dalam kehidupan saya, Mas. Luar biasa itu, jadi nggak ada musuh ya Bu ya. Iya. Semua kita doakan, semua kita ini yang terbaik. Iya. Oke Bu, mungkin Iya. itu aja pertanyaan dari saya. Oke, Mas Terima Eri. kasih banget waktunya Ibu tentang sharing Ibu, ini luar biasa loh.
perempuan, kemudian jarang Dari banget kamu. profesi. Iya, dari kamu. Dan sangat-sangat menginspirasi ya. Iya. Ya sangat menginspirasi banget. Mungkin itu aja penjelasan dari Ibu Pendeta Kartini. Mungkin sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Fania Octavia dari mahasiswa Ilmu Komunikasi PJJ Universitas Pelita Harapan. Kemudian saya malam ini berkolaborasi dengan Pak Ustadz untuk menyelesaikan tugas buat saya dan sekalian sharing-sharing tentang ilmu agama, khususnya di agama Islam Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz berkenan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haris, asal dari Pati, Jawa Tengah. Kemudian keseharian saya sibuk ya di dunia pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Ada sebagian waktu di formal dan ada di sebagian non formal juga. Untuk yang di non formal biasanya di majelis taklim, di masjid, di musola, di taman pendidikan. Kemudian yang di formal ada di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta ini. Berarti Pak Ustadz dalam menyiarkan, ibaratnya menyiarkan agama-agama Islam ini udah banyak banget berarti pengalamannya Pak Ustadz. Kira-kira ada nggak sih suka dukanya atau senangnya gitu dalam menyiarkan agama Islam ini? Aktif di dunia dakwah sekitar tahun 2009-2010. Karena sebelumnya juga berada di dunia kerja. Kemudian ketika tahun itu, kalau bahasanya kembali ke habitat aslinya. Karena dulu memang kecilnya di pesantren, sehari-hari berada di dunia pendidikan keagamaan. Kemudian di Jakarta bekerja di dunia kerja sekitar 9 atau 10 tahun, kembali ke habitat asli, yaitu ke pendidikan, khususnya dalam bidang keagamaan. Kalau ditanya suka dukanya, kalau dukanya sih menurut saya nggak ada. Semuanya suka, happy. Karena semua kalau dijalani dengan happy itu akan asik, mengenakan. Apapun itu. Ya, walaupun ada kadang orang menyebutnya sebagai duka, tapi bagi saya pribadi bukan duka. Ketika kita mengajar seseorang, kemudian ajakan kita ditolak, bahkan dia mungkin marah dan lain sebagainya, justru di situ justru seninya di situ. Kalau mulus-mulus saja, ibarat orang berjalan mulus-mulus saja, itu malah nggak ada seninya. Ibarat orang makan daging semua nggak enak, enak ada yang kikil-kikilnya ini. Kira-kira dari pengalamannya Pak Ustadz nih, ada nggak sih hal yang paling menarik sekali dalam menyiarkan agama Islam ini Pak Ustadz? Justru yang paling menarik buat saya sebetulnya ketika melihat anak-anak yang usia-usia 7 tahun, 8 tahun, antara usia-usia itu udah pada pinter baca Quran, kemudian pinter membaca aneka-aneka bacaan doa-doa dan lain, itu justru ada rasa kepuasan tersendiri di situ. Dan kalau belajar bersama dengan anak-anak itu kayaknya malah happy terus, seneng terus. Ya walaupun kadang kalau belajar dengan di usia yang seumuran atau bahkan di atas saya kadang ya. Tapi kalau menurut saya kalau ditanya yang paling berkesan ketika melihat anak-anak yang umur 8 tahun, 9 tahun udah pada pinter-pinter Quran, itu paling berkesan. Ngajar anak-anak tuh kayak ngajar anak sendiri gitu ya Pak Ustadz ya. Kayak benar-benar ngajar anak sendiri, punya kepuasan sendiri. Jadi kayak seorang ayah, kayak anaknya banyak gitu ya. Terus kalau dari kan pengalamannya udah banyak, hal menariknya udah bisa didapetin. Terus ada nggak sih Pak Ustadz yang tantangan yang paling sulit gitu ketika mengajar, selain kayak tadi ngajar orang yang lebih dewasa, mungkin agak ya bentrok-bentrok karakter lah gitu kali ya. Ada nggak sih yang paling sekali sulit dalam menyiarkan agama Islam ini Pak Ustadz? Yang saya rasakan selama ini itu menjaga anak tadi itu di usia yang sudah masuk usia pendidikan sekolah atas atau SMA atau SMU, itu yang paling berat. Saya mengajar di anak-anak di TPA dan lain-lain itu ya udah lebih dulu daripada berkecimpung di dunia dakwah. Tapi kendalanya asal sudah usia SMA itu udah mulai keluar satu. Dari misalnya sekian anak yang bertahan itu paling hanya berapa persen. Itu yang pertama di kalangan anak-anak. Kalau yang di kalangan orang tua, ya namanya juga udah orang tua, udah usia udah, kalau saya membahasakan itu malah usia keranjang. Keranjang tuh kayak gimana? Nah, ngajarin orang yang sudah umur 40-50 tahun ke atas itu saya membahasakannya usia keranjang.
ketika lagi diajarin itu kadang udah bisa Pak Ustadz yang itu persis kayak keranjang kalau cemplungin di empang di sumur itu kayaknya penuh. Tapi begitu nanti pengajian bubar itu ibarat keranjang diangkat kosong. Besoknya minggu depan ditanyain, ibu kemarin pelajaran sampai apa? Ya terserah Pak Ustadz aja dah. Nah, ya tapi ya itu semuanya sebetulnya bukan kendala sih, sebetulnya ya itulah seninya di situ, seninya di situ. Cuman kadang yang kita bikin tertantang itu biasanya kalau kita mengajar atau diundang mengisi kajian di kalangan yang dalam tanda kutip berbeda dengan kita. Kalau saya background dari NU, kemudian ketika diundang dari kalangan saudara kita yang dari Muhammadiyah, diundang dari kalangan saudara kita yang dari PRC satu, bahkan dalam tanda kutip yang Salafi, itu justru menantang bukan menantang dalam tanda kutip negatif ya, justru malah positif. Kita terpacu untuk belajar memahami yang berbeda. Misalnya saya ada kajian rutin di satu masjid, yang satu masjid itu notabene berbeda dengan saya. Saya biasanya subuh pakai kunut, di situ enggak. Saya biasanya kalau habis sholat ada wirid bareng-bareng, zikir bareng-bareng, di situ enggak. Nah, disitulah kita dituntut untuk lebih banyak belajar, lebih banyak memahami bahwa kita ini walaupun satu atap sama Islam, tetapi dalam atap itu ada kamar-kamar, ada kamar itu namanya NU, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ada macam-macam. Dan di situ kita dituntut untuk lebih memahami bahwa kita ini satu rumah, satu payung yang namanya Islam itu. Selain mengajarkan yang ibarat satu aliran, ngajarin juga yang beda-beda aliran, tapi kita tetap kayak gimana nih sosialisasinya biar tetap nyambung ya, tetap satu walaupun memang aliran beda, tapi tetap agamanya agama Islam, menujunya sama-sama menuju Allah. Tapi ngomong kayak anak-anak terus orang tua, kan di zaman sekarang ini kayak banyak banget nih anak-anak sama orang tua yang kayak bergantungan dengan media sosial nih Pak Ustadz. Iya, kalau menurut pandangan Pak Ustadz, gimana nih pandangan umat sekarang yang selalu apa-apa medsos, gimana nih Pak Ustadz? Sebetulnya medsos itu kan benda mati, tergantung siapa yang memakai. Kalau diarahkan ke surga ya bawa surga ya bisa, dibawakan neraka ya cepat. Begini, sisi positifnya aja kita ambil. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, di antara medsos, aplikasi macam-macam itu memudahkan kita untuk mengajar. Di antaranya dulu ketika saya pertama membangun TPA di musola ini, dengan keterbatasan buku paket, saya hanya bermodal download dari PDF, kemudian anak-anak saya suruh download juga, dan itu ternyata ya lebih cepat daripada kalau zaman dulu kita harus nyatet satu. Ya walaupun kadang memang anak kurang terlatih untuk menulis karena terbiasa disuguhi oleh tulisan-tulisan yang sudah bagus-bagus itu. Tetapi paling tidak sangat membantu. Misalnya kita waktu kalau ngaji di musola itu dari maghrib sampai isya. Kalau dulu kadang habis hanya waktu untuk nyatet, tapi sekarang begitu nyampe saya suruh buka HP-nya, udah ada aplikasinya masing-masing. Tinggal buka halaman sekian kita kaji, kita pelajari. Jadi memudahkan itu. Walaupun ya memang namanya media sosial ada sisi negatifnya. Ya tergantung dari yang megang itu sendiri. Kemudian untuk yang di dunia yang sudah dewasa juga sama, sangat membantu. Bahkan saya pribadi, kalau dulu kemana-mana kalau ngajar udah nenteng buku, nenteng kitab macam-macam. Sekarang hanya kalau yang nggak nemu di PDF baru bawa kitabnya. Tapi tetap di rumah ya baca kitab turos, kitab tulisan-tulisan itu. Tapi untuk ketika ngajar kadang untuk memudahkan biar simpel, karena saya itu pribadi orang yang nggak suka ribet. Kemana-mana suruh bawa tas aja berat saya. Yang penting bawa HP saya kantongin, dan di situ di dalam udah ada sekian downloadan dari PDF kitab-kitab yang saya butuhkan atau buku-buku yang saya butuhkan. Jadi sebetulnya kalau media sosial itu tergantung kitanya. Tapi kita ambil sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya udah semua tahu lah kita. Tentang anak-anak yang kecanduan game, jangan kan anak-anak, orang tua juga banyak yang kecanduan game sampai kadang lupa waktu dan lain sebagainya. Tapi untuk dunia dakwah sebetulnya sangat membantu. Apalagi kita pengen punya referensi baru, kita pengen dengerin yang lagi hits misalnya, yang lagi viral misalnya, dari kiai siapa, dari ustadz siapa, sangat cepat kita akses, sangat mudah kita akses. Tinggal kita bijak, kita berlegowo lapang dada menerima. Misalnya seandainya yang kita senengi, yang lagi viral itu berbeda dengan kita. Oh, ternyata
banyak juga fungsinya ya buat kayak berdakwah gini. Banyak tergantung balik lagi berarti ke manusianya itu mau dia gunain medsosnya itu seperti apa. Kalau misalkan memang medsosnya digunakan tujuannya baik, isinya HP-nya ilmu semua, bukan game-game, berarti emang bagus ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau ngomongin soal anak-anak, kalau bapak, ibu-ibu nih kayak ibaratnya kalau luasnya lah gitu ya, satu kesatuannya kayak negara gitu ya. Menurut pandangan Pak Ustadz, kondisi umat manusia sekarang kalau misalkan dihubungkan dengan agama dan negara ini nih, bagaimana nih Pak Ustadz menurut Pak Ustadz? Udah dipaduin sama media sosial, terus kita paduin lagi dengan hubungan manusia itu sendiri dengan agama dan juga negara. Efek dari media sosial ini, masyarakat kita jadi semakin cerdas, jadi semakin kritis, jadi tidak asal sentiko dawuh iya aja. Ketika ia menerima informasi, misalnya informasi itu dari pihak negara misalnya, ya kalau yang kurang cerdas ya langsung diterima, dimakan mentah-mentah gitu aja. Tapi masyarakat kita semakin cerdas dengan efek adanya media sosial itu, walaupun kadang memang banyak masyarakat kita itu yang kita akui, masyarakat kita ini masyarakat yang cenderung sangat lemah membaca, sehingga baru membaca judul udah terprovokasi. Apalagi yang menyampaikan, yang isi judulnya itu pas dengan hawa nafsunya, pas dengan pemikirannya, sehingga langsung cepat-cepat di-share, padahal judul kadang berbeda dengan isinya. Tapi secara umum masyarakat kita menjadi lebih cerdas dalam menyikapi apapun. Sekarang lebih cerdas, sehingga banyak pejabat-pejabat kita sekarang ya lebih hati-hati daripada dulu mah asal ini. Sekarang udah, karena mudahnya untuk diakses apapun, sekarang mudah diakses, ya mereka cenderung lebih hati-hati karena pengawasan dari masyarakat sekarang lebih ketat daripada di zaman sebelum media sosial seperti sekarang ini. Ya memang sih, saya juga merasakan kalau misalkan sekarang tuh lebih jauh kritis gitu. Kuliah saya juga lebih jauh kritis karena emang bahaya banget ketika kita dapat mendapatkan info gitu kan, kita nggak nyari tahu dulu nih, nggak riset dulu info ini benar atau enggak. Kalau misalkan terus telah mentah-mentah kayak jadi bumerang, bisa jadi bumerang buat diri sendiri ya Pak Ustadz ya. Iya, bisa berujung penjara. Makanya harus kita pintar menggunakan media sosial, terus juga harus bisa meriset apa yang kita dapetin dulu buat bisa diinin lagi ya. Berarti banyak banget nih Pak Ustadz malam ini yang bisa saya dapatkan, kayak pengalaman Pak Ustadz yang menyiarkan agama Islam, terus hal-hal menariknya yang menyiarkan agama Islam bisa seperti kayak ngajarin anak sendiri, jadi lebih ikhlas gitu kan. Misalkan kita ngerasa kayak ngajarin anak sendiri biar pinter agamanya, terus kalau ketemu sama mengajarkan yang lebih tua juga bisa lebih, ibaratnya lebih nahan emosi lah ya gitu, nahan ego, latihan sabar. Banyak banget nih malam ini pengalaman yang saya dapetin dari apa yang Pak Ustadz katakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak Ustadz untuk waktunya. udah cukup. Bisa berkolaborasi dengan Pak Ustadz, bisa mendapatkan ilmu. Sekian, saya tutup wawancara ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Baik, nama saya Rosbikal Azhari dari kelompok 4 Pendidikan Agama-Agama Dunia yang beranggotakan saya sendiri, Aidia, Fani, dan Erik Pratama. Kali ini saya akan membuat video ringkasan terhadap wawancara yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya, yaitu Erik Pratama dan juga Fani, terhadap tokoh-tokoh agama. Tokoh agama yang kami libatkan di sini adalah seorang pendeta perempuan dan juga seorang bapak ustadz. Di dalam video ringkasan ini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan mereka sebagai tokoh agama khususnya di Indonesia. Kedua tokoh agama yang telah kami wawancarai memang pastilah memiliki perjuangannya masing-masing untuk mendapatkan atau menduduki tempat yang telah mereka tempati sekarang atau yang telah mereka dapatkan sekarang. Namun setelah mereka mendapati apa yang mereka dapatkan atau telah menduduki peran mereka sekarang ini, tentu perjuangan mereka tidak berakhir di situ saja. Contohnya saja seperti seorang pendeta, khususnya sebagai seorang perempuan juga, ada peran-peran yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dijalani secara berbarengan. Seperti yang kita tahu, seorang pendeta adalah seorang yang memberikan pelayanan terhadap umatnya sebanyak atau selama 24 jam.
Dengan begitu, waktu-waktu yang seharusnya menjadi bagian dari keluarga atau memiliki quality time bersama dengan keluarga, maka itu harus dikorbankan ketika seorang tokoh agama harus bertugas. Selain mengorbankan waktu, seorang pendeta yang kami wawancarai pun harus memiliki rasa perjuangan juga terhadap kaum-kaum minoritas di Indonesia, contohnya yang beragama Kristen. Berbeda dengan ibu pendeta yang telah kami wawancarai, Bapak Ustadz yang telah kami wawancarai pun memiliki tantangannya sendiri. Khususnya adalah ketika ia menghadapi anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Ketika anak-anak sudah beranjak dewasa, maka untuk cara mengaturnya atau cara mengajarnya pun akan berubah dan berbeda. Selain menghadapi anak-anak yang beranjak dewasa, Bapak Ustadz pun memiliki tantangan terhadap orang-orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Karena cara pengajarannya pun butuh ekstra tenaga juga. Ketika seseorang sudah memasuki usia lanjut atau lansia, maka pikiran atau ingatan mereka akan lebih cepat memudar dibandingkan anak-anak yang masih kecil. Dan sebagaimana wawancara yang telah kami lakukan, kami pun meminta pendapat kepada kedua tokoh tersebut tentang bagaimana hubungan agama dan negara. Seperti kita tahu, di dalam ideologi kita sendiri pun, yaitu Pancasila, bahwa nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka hendaknya kita harus saling solidaritas atau menumbuhkan rasa solid itu sendiri kepada umat-umat agama lain, dari kaum mayoritas kepada kaum minoritas. Dan seperti bunyi nomor satu sendiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di dalam ayatnya pun tidak disebutkan spesifik Tuhan apa dan Tuhan seperti apa yang harus kita sembah dan harus kita taati. Saya kira cukup ringkasan dari saya tentang mengenai video wawancara kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih.